Sore itu langit berwarna keemasan ketika Rania berdiri di halaman rumahnya, menyiram tanaman dengan selang yang mulai bocor. Air memercik kemana-mana, membasahi daster yang ia kenakan. Rumah itu sebenarnya nyaman, cukup besar untuk dua orang yang telah menikah selama hampir 15 tahun. Namun belakangan terasa begitu sunyi. Arman jarang pulang sebelum larut. Ia bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi. Teleponnya hampir tak pernah lepas dari genggaman. Bahkan saat di rumah pun, pikirannya seringkali masih tertambat pada pekerjaan. Rania memahami itu. Setidaknya ia mencoba. Airnya kabur ke jalan. "Mbak," terdengar suara dari balik pagar. Rania menoleh. Dimas, tetangga baru di rumah sebelah, berdiri sambil tersenyum. Kaos hitamnya sederhana, rambutnya sedikit berantakan, wajahnya masih menyimpan sisa-sisa masa muda yang belum sepenuhnya matang. "Ah, iya ya? Selangnya rusak," jawab Rania sambil tertawa kecil. Dimas mendekat, membantu membenarkan posisi selang. Tangan mereka sempat bersentuhan. Singkat. Tidak berarti apa-apa. Namun entah mengapa, Rania merasakan getaran aneh, perasaan yang sudah lama tak ia rasakan. Sejak hari itu, obrolan kecil menjadi kebiasaan. Tentang tanaman, tentang listrik yang sering padam, tentang hujan yang turun terlalu deras. Rania merasa didengarkan. Dimas tidak pernah memotong pembicaraan. Ia tertawa pada cerita-cerita kecil yang mungkin tak lagi menarik bagi Arman. Malam itu, saat Arman pulang hampir tengah malam, Rania menyajikan makan malam yang sudah dingin. Arman makan sambil melihat layar ponselnya. "Besok aku harus keluar kota lagi," katanya singkat. Rania mengangguk. Ia ingin berkata sesuatu, tentang kesepiannya, tentang betapa ia merindukan obrolan sederhana, namun kata-kata itu tertahan. Di kepalanya justru terngiang suara Dimas yang tadi siang berkata, "Kalau butuh bantuan apa-apa, panggil saja." Pagar di antara dua rumah itu selalu sedikit terbuka sejak sore tadi. Hari-hari berikutnya, Dimas mulai sering membantu hal-hal kecil. Mengganti lampu teras, memperbaiki keran, bahkan sesekali membawakan belanjaan Rania ketika bertemu di depan gang. Tidak ada yang aneh. Tidak ada sentuhan berlebihan. Hanya perhatian kecil yang terasa hangat. Suatu sore, hujan turun deras. Rania berdiri di teras, memperhatikan air mengalir di selokan. Dimas datang dengan 2 gelas kopi panas. "Biar nggak kedinginan," katanya ringan. Rania menerimanya. Uap kopi menghangatkan wajahnya. Mereka duduk berdampingan, memandangi hujan. "Mas Arman sering keluar kota ya?" tanya Dimas pelan. "Iya. Sudah biasa," jawab Rania, meski nada suaranya tak sepenuhnya datar. Dimas tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk. Namun tatapannya berbeda. Seolah ia melihat sesuatu yang lebih dari sekadar jawaban. Malam itu, Rania terbangun karena pesan masuk di ponselnya. Hujannya belum reda. "Semoga Mbak bisa tidur nyenyak." Ia membaca pesan itu berulang kali. Hanya kalimat sederhana. Namun perhatian kecil itu terasa seperti selimut hangat di malam dingin. Arman pulang 2 hari kemudian. Mereka makan malam bersama, tetapi percakapan hanya berkisar pada jadwal dan tagihan. Saat Arman tertidur lebih dulu, Rania menatap langit-langit kamar. Di benaknya terlintas wajah Dimas yang tersenyum saat menyerahkan kopi. Perhatian kecil itu perlahan menjadi sesuatu yang lebih sulit diabaikan. Suatu siang, listrik di rumah Rania padam. Ia mengirim pesan pada Dimas untuk menanyakan apakah di rumah sebelah juga mati. Beberapa menit kemudian, Dimas sudah berdiri di ruang tamunya, memeriksa kotak listrik. Rania memperhatikan dari dekat. Bau sabun yang samar, garis rahang yang tegas, dan cara ia berkonsentrasi membuat suasana terasa berbeda. "Cuma MCB-nya turun," kata Dimas setelah selesai. Rania tersenyum lega. "Terima kasih." Keheningan menggantung beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Mereka berdiri terlalu dekat. Nafas terasa sedikit lebih berat. Dimas mundur lebih dulu. "Saya pamit." Namun sejak hari itu, batas di antara mereka terasa kabur. Pesan-pesan menjadi lebih pribadi. Obrolan tak lagi hanya tentang rumah atau hujan, tetapi tentang mimpi yang tertunda, tentang rasa lelah, tentang kesepian. Suatu malam, saat Arman kembali pergi dinas, Rania duduk di teras.
Dimas datang, duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. "Apa Mbak bahagia?" tanya Dimas tiba-tiba. Pertanyaan itu menghantam seperti angin kencang. Rania tak langsung menjawab. Ia menatap jalanan yang lengang. "Aku tidak tahu." Jawaban itu jujur. Dan mungkin terlalu jujur. Dimas menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya. Hanya sebentar. Namun kali ini, Rania tidak menarik tangannya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang berjalan terlalu cepat. Rania sadar bahwa ia sedang berdiri di tepi jurang, namun ia tidak segera mundur. Suatu sore, saat rumah terasa terlalu sunyi, ia membiarkan Dimas masuk lebih lama dari biasanya. Mereka berbicara, tertawa, lalu keheningan mengambil alih. Tatapan berubah menjadi sentuhan. Sentuhan berubah menjadi pelukan. Tidak ada kata-kata besar. Tidak ada janji. Hanya perasaan yang meluap karena terlalu lama dipendam. Rania tahu itu salah. Hatinya berdebar bukan hanya karena kedekatan itu, tetapi juga karena rasa bersalah yang mulai tumbuh. Setelah Dimas pulang, ia duduk sendirian di ruang tamu. Jam dinding berdetak keras. Bayangan Arman muncul di benaknya, wajahnya yang lelah, cara ia selalu bekerja keras untuk keluarga mereka. Air mata Rania jatuh perlahan. Namun keesokan harinya, ketika Dimas tersenyum padanya dari balik pagar, rasa bersalah itu kembali bercampur dengan kerinduan. Arman mulai merasa ada yang berbeda. Rania sering termenung. Ponselnya lebih sering berbunyi, dan ia tersenyum kecil saat membacanya. Suatu malam, Arman berkata, "Kamu kelihatan berubah akhir-akhir ini." Rania tercekat. "Berubah bagaimana?" "Entahlah. Seperti jauh." Kata itu menusuk. Rania menyadari betapa ironisnya situasi itu. Ia merasa jauh dari Arman justru ketika Arman mulai mencoba mendekat. Di sisi lain, Dimas mulai menuntut lebih. "Aku nggak mau cuma jadi bayangan," katanya suatu hari. Rania terdiam. Ia tak pernah memikirkan sejauh itu. Baginya, hubungan ini seperti ruang pelarian. Namun bagi Dimas, perasaan itu nyata dan menuntut kepastian. Retakan mulai muncul di dua sisi sekaligus. Suatu malam, Arman pulang lebih awal. Ia membawa bunga, hal yang sudah lama tidak ia lakukan. "Aku minta maaf kalau selama ini terlalu sibuk," katanya tulus. Rania terdiam. Hatinya seperti ditarik kedua arah. Ia melihat lelaki yang telah menemaninya bertahun-tahun, dan teringat semua awal yang pernah mereka miliki. Di saat yang sama, ponselnya bergetar. Nama Dimas muncul di layar. Arman melihatnya. "Dimas tetangga kita, kan? Kalian sering chat?" Pertanyaan itu tidak bernada curiga, hanya ingin tahu. Namun cukup membuat jantung Rania berdegup kencang. Malam itu, setelah Arman tertidur, Rania berdiri di depan pagar yang dulu menjadi awal segalanya. Dimas menunggunya di seberang. "Aku harus memilih," kata Rania pelan. Dimas menatapnya, menunggu jawaban.